Pada zaman dahulu kala di Cirebon, ada seorang putri yang sangat cantik dan menawan bernama Dewi Arumsari. Banyak sekali pangeran yang mendambakan Dewi Arumsari karena kecantikannya. Saat Dewi Arumsari sedang berbelanja, ia menjadi sandera saat terjadi perampokan oleh sekelompok pria di pasar. Jangan ada yang bergerak. Siapapun, tolong! Serahkan harta kalian. Jika ada yang bergerak, maka nyawa orang ini akan melayang. Kau baik-baik saja? Ini tasmu kan? Iya, terima kasih. Tunggu, siapa namamu? Dia siapa ya? Ia baik hati dan sangat kuat mengalahkan perampok-perampok itu. Pria yang telah menyelamatkan Dewi Arumsari pergi begitu saja dengan sangat cepat tanpa berpamitan dengan Dewi Arumsari. Setiap hari Dewi Arumsari selalu memikirkan pria itu. Dewi Arumsari tak pernah mengungkapkan perasaan sukanya pada pria itu kepada ayahnya, sebab Dewi Arumsari tahu jika ayahnya sangat menginginkan menantu seorang pangeran. Pada suatu malam saat Dewi Arumsari sedang berada di istana, Ada penyusup! Ada penyusup! Pergi kau! Diam juga kau akhirnya. Kita akan pergi sekarang, Arumsari. Wahai Gusti Prabu, tanpa mengurangi rasa hormat, putri Anda, Dewi Arumsari, telah diculik oleh raksasa. Apa? Putriku, cepat panggil semua rakyat. Kita akan mengadakan sayembara. semua prajurit dikalahkan oleh penyusup itu. Penyusup itu bernama Wiragora sang raksasa. Saat ayah Dewi Arumsari mengetahui kejadian itu, ia sangat terpukul dan akhirnya mengadakan sayembara. Wahai rakyat-rakyatku, di sini saya akan menyampaikan bahwa kita akan mengadakan sayembara bagi siapapun yang menemukan Dewi Arumsari. Jika yang menemukannya adalah perempuan, maka akan kujadikan anak. Tetapi jika yang menemukannya adalah seorang laki-laki, akan kunikahkan dia dengan Dewi Arumsari. Sebarkan berita ini pada siapa saja. Semua berhak mengikutinya tanpa terkecuali. Orang-orang sebenarnya banyak yang ingin membantu Dewi Arumsari karena tergiur dengan imbalan yang dijanjikan. Namun mereka segan karena salah satu orang yang mengikuti sayembara tersebut adalah Raden Wirasartika. Ia terkenal karena kekuatan ilmu bela dirinya yang tidak bisa dikalahkan. Sementara itu di tengah hutan, Menyulitkan juga kau. Namun, akhirnya aku berhasil membawamu ke sini. Di tengah hutan ini, tak akan ada yang menyelamatkanmu. Itu sepertinya Dewi Arumsari. Mengapa ia bersama raksasa dengan aura jahat? Hei, lepaskan dia. Mengapa dia bisa bersama? Siapa kau? Mengganggu saja.
Lawan diriku jika kau ingin tahu. Tak mungkin. Mengganggu saja. Minumlah terlebih dahulu, lalu beristirahatlah. Atas bantuannya, terima kasih guru. Tidak masalah, kau itu tadi hanya terlalu terburu-buru. Jika kau telah membaik, aku akan mengajarkanmu ilmu untuk mengalahkannya. Mungkin akan memakan waktu 2-3 hari. Begini kan lebih mudah. Tuan, aku telah memenuhi perintahmu. Aku telah membawa Dewi Arumsari sesuai dengan keinginanmu. Bagus. Sesuai perintahku ya. Kerja bagus, Wiragora. Kau sangat membantuku. Ini adalah saatnya aku memilikimu seutuhnya. Dewi Arumsari, aku telah lama mendambakan dirimu. Sekarang, kau adalah milikku. Kalau begitu, aku pamit, Tuan. Mungkin ini bisa membantumu. Sihir ini berfungsi agar ia berada di bawah kendali Tuan. Ya sudah. Bagus. Pergilah kau. Baik, Tuan. Dewi, bangunlah. Semuanya telah aman. Kau Wirasartika ya? Ada apa denganku? Ya, tadi itu seorang raksasa membawamu. Aku telah mengalahkannya untukmu. Sekarang semuanya telah aman. Terima kasih banyak, Raden. Tidak masalah. Ya sudah. Sekarang ayo kembali ke istana. Gusti Prabu pasti telah menunggumu. Kau bisa istirahat setelah kita pulang. Baiklah. Setelah kejadian itu, akhirnya Raden Tarulintang mempelajari ilmu dengan Ki Tapak Jagat untuk mengalahkan Wiragora. Hei, raksasa. Kau lagi ya? Masih mencari Dewi Arumsari? Hahaha. Kau, bagaimana mungkin? Posisi kita sekarang terbalik, raksasa. Cepat katakan, di mana Dewi Arumsari? Iya, telah dibawa kembali ke kerajaan oleh Wirasartika. Dewi Arumsari telah aku hipnotis. Apa maksudmu? Tunggu sebentar. Penawar hipnotisnya yaitu benda ini. Ini adalah mustika ular. Ini akan sangat membantumu. Awas saja kau berbohong, kau akan tahu akibatnya. Mustika ular itu dikenal oleh rakyat kerajaan Cirebon sebagai mustika sakti yang bisa menyembuhkan sihir apapun. Untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Banyak orang yang berusaha mendapatkan mustika ular itu untuk menambah ilmu. Namun, banyak orang yang mencari mustika itu tidak pernah kembali lagi karena banyak rintangan yang dilalui. Mohon Gusti Prabu, izinkan saya memberi nasihat. Saya telah melakukan penyelidikan. Apakah Gusti Prabu yakin akan menikahkan Dewi Arumsari dengan Raden Wirasartika? Banyak masyarakat yang telah ditindas oleh Raden Wirasartika dan banyak kecurangan lainnya. Aku sudah tahu mengenai hal itu. Namun, apa boleh buat? Ini merupakan bentuk atas sayembara yang telah aku lakukan. Bukan hanya itu Gusti Prabu, tabib-tabib kerajaan merasakan aura aneh yang terletak di putri Anda. Ia telah terkena sihir. Menurut penerawangan para tabib, mereka melihat bahwa sihir tersebut berasal dari raksasa yang sama dengan yang menculik putri Gusti Prabu. Selain itu, raksasa tersebut adalah peliharaan dari Wirasartika. Dia sudah sejauh ini ya. Bagaimana cara menyembuhkan putriku? Mustika ular dapat menyembuhkannya. Namun, pernikahan Wirasartika dan putri Anda akan segera digelar. Mustika ular terlalu sulit untuk didapatkan. Jika waktu memang terbatas, mungkin ini akan berbahaya. Namun,
kita tugaskan prajurit untuk meringkus Wirasartika saat ia sedang lengah. Aku tak bisa menyerahkan tahtaku pada orang yang licik sepertinya. Lalu, bagaimana dengan putri Anda? Masalahnya itu ada pada Wirasartika. Untuk menyembuhkan putriku, itu bisa ditunda terlebih dahulu. Tolong siapkan saja prajurit yang siap dan yang paling dipercaya. Jangan sampai informasi ini bocor pada putriku atau bahkan Wirasartika. Sudah 3 hari berlalu, pernikahan Dewi Arumsari dan Wirasartika akan segera digelar. Ayah Dewi Arumsari terlihat hanya bisa pasrah. Raden Tarulintang pun datang dengan membawa mustika ular. Hentikan semua ini! Hei, kau siapa? Semuanya, Dewi Arumsari sebenarnya telah disihir oleh Wirasartika dengan bantuan raksasa yang saat itu menculik Dewi Arumsari. Kau hanya pembohong. Pergi dari sini. Prajurit, ringkus Wirasartika, segera! Hei, ada apa ini? Dia hanya pembohong. Mengapa kalian mempercayainya? Dia hanya pembohong. Ayah, ia tak bersalah. Raden Wirasartika adalah orang yang menyelamatkanku. Raden, tolong bertahan. Gusti Prabu, dia hanya pembohong. Yang dia katakan hanyalah bualan. Aku tak pernah menculik Dewi seperti yang dia katakan. Cepat, bawa dia pergi. Raja, aku adalah Tarulintang, salah satu murid dari Kitab Jagat. Kedatanganku kemari untuk menyembuhkan Dewi Arumsari dengan menggunakan mustika ular yang telah kubawa. Gusti Prabu, lepaskan aku. Gusti Prabu. Kau yang menolongku di pasar saat itu ya? Iya, Dewi. Aku adalah Raden Tarulintang. Aku sudah lama mendambakan dirimu. Semenjak aku menolongmu saat itu, aku jatuh ke dalam parasmu yang indah. Aku pun begitu. Aku setiap hari memikirkan dirimu. Karena saat itu aku tak tahu namamu Raden. Kau pun pergi begitu saja. Mohon ayah, apakah engkau mengizinkan aku dan Raden Tarulintang menikah? Dia adalah lelaki yang kucintai sebenarnya. Tentu putriku, pilihanmu sudah benar. Ayah izinkan. Akhirnya, Raden Tarulintang berhasil mengalahkan Raden Wirasartika dan Raden Tarulintang menikah dengan Dewi Arumsari setelah itu. Akhirnya, aku telah menikahimu dan kau sudah sah menjadi istriku, wahai Dewi Arumsari. Iya Kakanda, akhirnya kita berbahagia dan terima kasih atas semua perjuangan yang telah kau lakukan untuk diriku. Raden Tarulintang kemudian diangkat menjadi patih dengan gelar Dipati Arya Kusuma, dan itulah akhir dari cerita Raden Tarulintang. Ngojang tiang